Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya Kak ya. Iya, selamat bergabung kembali dalam Serawung Live edisi Ramadan. Kali ini kita mau membahas apa, Kak? Kita akan membahas terkait dengan informasi update Kak Nurul, yaitu terkait dengan adanya perubahan sistem di Direktorat Jenderal Pajak yang nantinya juga akan berdampak kepada semua wajib pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, seperti itu. Oke, sebelum kita mulai, saya ada pantun nih Kak Edi. Oh, silakan Tolong Kak. dijawab ya. Ya, Ke Magelang beli mochi, cakep. makan mochi saat sahur. Artinya, Kawan pajak, apa kabar hari ini? Semoga sehat dan selalu bersyukur. luar biasa Kak Nurul. Ya, Terima kasih. tidak menghalangi ya Kak Nurul ya untuk walaupun suasana Ramadan, puasa bagi yang menjalankan, kita tetap harus selalu semangat. Siap. Iya. Kak Nurul, mungkin kita langsung bisa mulai saja kali ya untuk Oke. informasi pada siang Iya. hari ini. Ya, jadi kawan pajak, untuk update terbaru saja, ini ada beberapa hal Kak Nurul yang perlu kita share kepada kawan pajak semua. Apa saja Kak Nurul di sini? Untuk pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau Kortek Administrasi atau System. Kortek Administration System ya Kak ya. CITAS, betul. Iya, itu adalah pembaruan di Direktorat Jenderal Pajak yang mana dia meliputi pembaruan untuk menuju dalam sistem inti administrasi perpajakan. Iya, betul. Nah, di sini Kak Nurul untuk apa sih urgensinya sebenarnya ya Kak Nurul ya? Di sini kan memang kita masih mengakui adanya beberapa keterbatasan. Yang pertama, misalnya belum mencangkup semua proses bisnis perpajakan dapat diakomodasi oleh sistem saat ini. Yang kedua, untuk meningkatkan beban akses dan juga terkait dengan pengelolaan data. Oke. Dan yang ketiga tentu saja karena mengikuti perkembangan dunia digital yang semakin hari semakin modern ya Kak Nurul ya. Iya. Jadi untuk pembaruan sistem inti administrasi perpajakan ini memang benar-benar urgent dilaksanakan ya Kak ya. Iya, betul. Karena memang harus kita mengikuti kemajuan zaman gitu. Iya. Selanjutnya terkait dengan perubahan sistem ini nantinya juga akan melibatkan perubahan proses bisnis Kak Nurul. Oke. Jadi misalnya kali ini Apa untuk aja nih, yang Kak? yang saat ini kita kenal misalnya banyak aplikasi, kemudian ada e-faktur, DJP online, e-Bupot dan sebagainya. Nah, nantinya ke depannya akan terintegrasi. Jadi cukup satu tampilan mencakup semua fungsi terkait dengan perpajakan Kak Nurul. Oke, untuk yang proses kedepannya akan lebih terintegrasi, satu tampilan mencakup seluruh fungsi inti dan fokus pada layanan digital ya Kak ya, Iya, betul. sehingga lebih efektif gitu ya. Efektif, nggih. Ya, jadi di sini kita akan membahas 5 probis Kak Nurul, 6 sebenarnya terkait dengan proses bisnis yang terhubung langsung atau berinteraksi langsung dengan wajib pajak. Yang pertama pendaftaran, yang kedua Oke. pembayaran, Pembayaran? penyampaian SPT, layanan perpajakan dan juga adanya nanti riwayat transaksi atau Taxpayer Account Management atau TAM seperti itu. Nah, ini perlu kita bahas masing-masing nih Kak, Ya, supaya betul. kawan pajak di rumah juga bisa memahaminya. Iya. Yang pertama adalah proses bisnis pendaftaran ya Kak ya. Iya. Untuk proses bisnis pendaftaran sendiri yang saat ini dilayani melalui web dan loket di KPP. Untuk kedepannya bisa omnichannel Kak, jadi banyak Oh iya. banyak Banyak saluran salurannya dan ya, Kak, bisa dilayani di KPP dan KP2KP manapun di seluruh Indonesia, tidak sekedar KPP dan KP2KP wilayahnya Wilayahnya saja. atau terdaftarnya, nggih. Lalu untuk validasi datanya, validasi yang selama ini hanya terjadi pada sistem DJP, kalau yang kedepannya akan menggunakan data dari pihak ketiga, misalnya untuk NPWP wajib pajak pribadi menggunakan NIK dari NIK. Disdukcapil. Kalau Dukcapil. misalnya untuk WNA kita gunakan data dari imigrasi. Imigrasi, baik. Lalu untuk alur proses pendaftaran, perubahan data hingga penghapusan yang selama ini kan belum terintegrasi Kak. Iya. Nah, kedepannya itu bisa terintegrasi, jadi kita Baik. bisa lebih memonitoring datanya. Oh iya.
Dan untuk data terkait seperti data NPWP pusat dan cabang yang selama ini juga belum terintegrasi, ke depannya akan saling dikaitkan. Akan saling dikaitkan ya Kak ya. Iya. Jadi memang untuk garis besarnya untuk pendaftaran ini nanti yang mungkin yang banyak berubah di bagi awan pajak adalah terkait dengan tadi ya borderless ya Kak ya, konsep borderless di mana wajib pajak nantinya akan bisa mendaftarkan diri di seluruh KPP di wilayah Indonesia tanpa harus misalnya datang ke KPP sesuai KTP ataupun Iya, domisili iya, gitu ya Kak. betul sekali, Kak. Jadi lebih terbuka dan lebih banyak pilihan opsi yang kita Iya, miliki. betul sekali. Nah, selanjutnya setelah tadi mungkin perbandingan ya Kak ya antara kondisi saat ini sistemnya dengan yang akan datang. Nah, kali ini kita juga akan memaparkan lebih dalam lagi Kak. Jadi nantinya untuk proses bisnis daftar atau pendaftaran NPWP, aktivasi akun PKP, kemudian yang lainnya seperti perubahan data, pemindahan wajib pajak dan penghapusan tadi akan terintegrasi. Nah, yang pertama mungkin dari pendaftaran dulu ya Kak ya. Nantinya akan ada 3C, yaitu yang kita kenal klik, call, counter. Klik yaitu menggunakan DJP akun wajib pajak masing-masing di TAM. Kemudian call untuk terkait dengan layanan telepon di kering pajak 1-500-200 dan counter itu ke kantor pelayanan pajak terdekat seperti itu. Oke, jadi ada 3C ya Kak? Ya betul. Klik, call, dan counter. Kemudian untuk saluran lain Kak Nurul yang tadi sempat Kakak sebutkan juga nantinya juga akan terintegrasi dengan PJAP, kemudian OSS sebagai wajib pajak orang pribadi usahawan, dan juga tadi terkait dengan Kemenkumham, misalnya adanya validasi badan hukum ataupun badan usaha. Nah, untuk aktivasi akun wajib pajak Kak, untuk selama ini dan yang akan ke depannya itu akan dilayani melalui layanan klik lewat web nantinya dan datang ke KPP terdekat. Untuk verifikasinya menggunakan OTP, nomor telepon dan email serta verifikasi identitas. Ya, jadi nanti ada verifikasi OTP ya Kak ya. Seperti yang kita tahu kan untuk saat ini kan sudah banyak juga yang layanan yang menggunakan verifikasi OTP. Nah, selanjutnya kawan pajak, jika kita bicara soal PKP, maka nanti pasti masih terngiang ya Kak ya dengan sertifikat digital atau sertifikat elektronik. Ya, sekali. nantinya akan ada konsep sertifikat digital dan juga adanya tanda tangan elektronik atau TTE. Nah, ini nanti akan ada dua bagian, dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah TTE atau tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi, yaitu berupa kode otorisasi DJP dan nanti memerlukan pembuatan paspres. Oh, itu untuk yang sistem yang saat ini berjalan ya Kak ya? Iya, dan juga nanti juga tetap ada Kak nih, tetap dilanjutkan paspres ya. Oke. Yang kedua, untuk tanda tangan elektronik tersertifikasi nantinya akan terintegrasi dengan laman PSRE. Seperti itu. Jadi nanti akan terkoneksi dengan penyedia sertifikat elektronik seperti itu. Jadi untuk validitasnya bisa kita cek ya Kak ya Bisa lewat dicek. web PSRE itu. Iya. Itu untuk sertifikat digital. Betul. Lalu untuk perubahan data atau status wajib pajak. Nah, untuk perubahan data wajib pajak itu yang meliputi identitas, profil, atau mungkin objek PBB yang P2 gitu kan, masih melalui DJP ini. Dan untuk perubahan status, baik itu dari aktif ke non-efektif, mungkin untuk status bendaharawan, lalu ada kuasanya, itu nanti juga bisa dilangsungkan dalam web yang baru ini ya Kak ya. Betul, nantinya juga perubahan data ini sama 3C Kak, klik melalui akun wajib pajak, call melalui layanan interaktif telepon dan juga counter ke KPP terdekat seperti itu. Nah, selanjutnya terkait pemindahan nih Kak, pemindahan wajib pajak, mungkin selama ini kita juga masih harus datang langsung ya ke KPP baru atau KPP tujuan ataupun ke KPP lama. Nah, nanti ke depannya kawan pajak bisa melalui saluran 3C juga, klik counter dan ataupun call. Nanti bisa mengajukan permohonan pemindahan melalui sarana tersebut. Oke. Dan untuk penghapusan Kak, juga ini dilayani dalam 3 cara juga, melalui klik call dan counter. Nanti tidak harus ke KPP yang terdaftar ya Kak? Tidak harus ke KPP terdaftar kawan Untuk pajak. permohonannya, nanti bisa ke KPP terdekat juga. Terdekat ya.
Oke, nah selanjutnya ini lebih detail lagi Kak terkait dengan pengusaha Iya. kena pajak terkait dengan Atau PKP ya, PKP Kak, ya? ya, terkait dengan pengukuhannya. Ya, kita kan masih masih belum berubah ketentuannya. Batasan untuk wajib dikukuhkan sebagai PKP adalah ketika omset dari usaha lebih dari 4,8 miliar rupiah setahun. Jika di bawahnya itu masih pilihan Kak, Iya. seperti itu. Dan kalau sudah melebihi 4,8 miliar setahun, maka wajib dikukuhkan sebagai PKP PKP, ya, Kak. Kalau ya betul. misalnya belum mendaftarkan untuk dikukuhkan, maka akan dikukuhkan secara Secara jabatan jabatan, oleh DJP, seperti itu. ya Nah, untuk PKP sendiri adalah pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak dan jasa kena jasa kena pajak, pajak ya, Kak. betul. Nanti ketika sudah dikukuhkan akan harus atau wajib untuk memungut PPN ataupun PPNBM terutang, kemudian menyetorkan PPN atau PPNBM terutang yang kurang bayar, Ya. kemudian melaporkan SPT PPN dan juga tentunya menerbitkan faktur pajak atas penyerahan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak tersebut, Kak. Ya, kewajibannya kurang lebih ada 4 Ada tadi ya, 4, Kak. betul. Nah, untuk pendaftaran pengusaha kena pajak untuk saat ini terbatas pada layanan melalui loket ya, Kak, Loket, ya. ya betul. Ya, untuk di masa yang akan datang, untuk saluran administrasinya akan terdapat dalam banyak channel Banyak layanan. channel, ya. Ya. Lalu untuk aplikasi pembuatan nomor seri faktur pajak, terus pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT massa itu kan berbeda-beda. Ada yang Betul. melalui web e-faktur untuk pelaporannya dan untuk administrasi mungkin seperti nomor seri faktur pajak itu masih melalui e-nova atau e-faktur.pajak.go.id. Betul. Kedepannya kita akan gabungkan untuk kedua aplikasi itu dan aplikasi yang lainnya menjadi satu aplikasi saja, Jadi betul. lebih memudahkan wajib pajak nih, Kak. Tentu saja, Misalnya Kak, untuk ya. password-nya dan user-nya tidak terlalu banyak Betul. sepertinya gitu ya, Kak. Iya. Mungkin yang selama ini wajib pajak terkendala tadi ya Kak, yang lupa password, Iya. kemudian catatannya hilang. Nah, nanti kawan pajak tidak perlu khawatir karena nanti cukup satu pintu aplikasi saja melalui Cortex. Selanjutnya terkait dengan integrasi data nih Kak. Nah, ini kan nanti kan yang seperti saat ini kita kenal untuk faktur pajak itu kan nanti akan ada pajak keluaran dan juga pajak masukan seperti itu. Nah, ini kan terpisah nih Kak, pajak keluaran melalui aplikasi e-fakturnya wajib pajak, pajak Betul. keluaran pajak masukannya nanti kita harus pre-populated saat ini, masih belum bisa terintegrasi secara otomatis. Nah, nantinya di sistem yang baru ini kawan pajak bisa langsung terintegrasi antara data faktur pajak keluaran dengan faktur pajak masukan. Sangat membantu sekali ya, Sangat Kak, membantu ya. sekali. Biasanya Menghemat ya, waktu dan proses pengerjaannya gitu kan. betul, ya. Jadi nggak ada kata lupa-lupa lagi ya, Kak, ya. Betul, Untuk karena ya administrasinya sudah dibantu dari dari sistem. sistem. Karena biasanya ini Kak, ketika kawan pajak akan lapor SPT masa PPN, Benar. kadang ada saja faktur pajak masukan yang belum dikreditkan. Nah, benar sekali. Atau mungkin belum terlupa mungkin mengkreditkan. Jadi akhirnya harus datang ke KPP, konfirmasi lalu pembetulan SPT. Nah, nantinya akan mengurangi hal-hal seperti itu mungkin, Kak. Iya. Mungkin sudah ada tampilannya atau notifikasinya dari sistem, jadi wajib pajak tinggal menindaklanjuti saja. Untuk pelaporannya sudah langsung otomatis gitu kan. Ya, betul. Kemudian nanti yang terkait dengan alur proses seperti yang tadi Kak Nurul juga jelaskan bahwa saat ini kan alurnya panjang untuk terkait dengan kewajiban PKP ini. Pertama dari pembuatan faktur, kemudian mengkreditkan pajak masukan hingga pelaporan SPT masa PPN tadi prosesnya banyak selain Dan aplikasinya sebelumnya ada banyak. lagi Kak itu Ya, permintaan nomor seri faktur dan betul. sertifikat digital. Betul. Nah, sekarang jadi gimana nih Kak kalau ke depannya? Kedepannya nantinya akan keseluruhan proses tersebut terintegrasi Kak. Jadi Wah, dalam menarik satu sekali. alur wajib pajak bisa menyelesaikan dari pembuatan faktur, kemudian nanti pelaporan SPT dan sebagainya. Sangat membantu. Sangat membantu. Nah, selanjutnya ini masih terkait dengan ini ya Kak ya, terkait dengan seputar PKP. Tadi kan untuk kewajibannya ya Kak ya. Iya. Saat ini terkait dengan pengukuhan aktivasi akun, kemudian TTE atau sertelnya, kemudian pencabutan PKP-nya ini ada yang baru nih Kak. Pertama untuk pengukuhan tadi sudah ya, ada 3C, click call counter. Di sini berdasarkan risiko kepatuhan yang akan menjadi pertimbangan KPP sebagai dasar penelitian. Jadi nanti ada Ya. pertimbangan dari KPP Pak, Kak, kantor pajak
untuk dilakukan penelitian lapangan ataupun kantor, tergantung dari risiko kepatuhan, pengusaha kena pajak atau wajib pajaknya. Oh, oke. Kalau resiko wajib pajaknya itu rendah, berarti bisa Cukup dilakukan kantor. penelitian kantor Iya, saja ya. Jadi mungkin betul. untuk, jangka waktu penyelesaiannya juga mungkin lebih bisa dipercepat gitu, Kak, ya? Iya, mungkin karena kan tidak perlu visit ya, Kak, ya. Nanti kan, Iya. PKP ini kan nanti tetap, kurang lebih maksimal, 10 hari, seperti itu, 10 hari kerja. Kemudian Oke, selanjutnya, Kak, selanjutnya adalah aktivasi akun PKP, Kak. ya Nanti akan dilayani melalui klik, melalui web jadi dan counter atau datang langsung ke KPP KPP. atau KP2 KP terdekat, yaitu nanti untuk pengaktivasiannya akan ada verifikasi OTP, nomor telepon, dan Dan email. email. Lalu yang kedua adalah verifikasi identitas wajib pajak, Ya. gitu. Kemudian terkait dengan tanda tangan elektronik atau sertifikat elektronik, ini nanti juga bisa diajukan melalui klik, yaitu ke web atau akun wajib pajaknya di, Citas, kemudian ke counter, ke KPP terdekat juga. Ini sama ya, Kak, dengan tadi, tanda tangan elektronik itu tersertifikasi dan juga ada yang tidak tersertifikasi. Yang tidak tersertifikasi yaitu tadi kode otorisasi DJP, kemudian memerlukan Paspres. Kalau yang tersertifikasi ini nanti sudah terintegrasi dengan laman PSRE. Oke. Dan untuk pencabutan pengukuhan PKP, kalau misalnya untuk usahanya sudah tidak bisa dilanjutkan Ya. atau mungkin omsetnya di bawah 4,8 itu kan bisa mengajukan permohonan pencabutan ya Pencabutan Pak Kak PKP. ya untuk PKP-nya. Nah, di sini wajib pajak bisa melaksanakan melalui klik call dan counter, mengisi data melalui web, telepon, dan datang langsung ke KPP. Ya, betul. Ini nanti otomatis ya tadi lebih banyak channel ya, Kak, ya, klik Iya, counter dan call-nya itu. Oke, kawan pajak, tadi mungkin seputar terkait dengan pendaftaran nih, Kak, baik dari pendaftaran. NPWP maupun dari pengukuhan PKP. Nah, selanjutnya kawan pajak yang perlu kawan pajak ketahui juga adanya perubahan di proses bisnis pembayaran. Seperti apa itu, Oke. Kak? Kalau untuk pembayaran pada saat ini itu kan sistemnya belum terintegrasi, Kak. Betul. Jadi kalau untuk pembayarannya misalnya sekarang saya bayar itu bisa Mhm, jadi beberapa jam kemudian baru dapat dimonitoring dalam sistem DJP. ya, Nah, ke depannya itu ada one stop solution pembayaran dan pelaporan terintegrasi dengan bank persepsi sehingga wajib pajak cukup menggunakan satu aplikasi saja. satu aplikasi saja ya, Kak, ya, Iya. gitu. Ya, kemudian yang selanjutnya nanti kita juga akan, mengenal adanya satu kode billing untuk beberapa akun pajak atau untuk beberapa kewajiban pajak. Yang mana kondisi saat ini adalah kode billing itu masih masing-masing, Kak, masih manual dan hanya bisa untuk satu jenis pajak saja. Nanti ke depannya satu kode billing bisa untuk digunakan berbagai akun atau jenis pajak, seperti itu. Jadi kode billingnya nggak satu per satu ya Kak ya, Betul, ya. cukup dibuat satu untuk beberapa Beberapa pembayaran. pembayaran. Kemudian selanjutnya mungkin ini yang baru juga, Kak, nanti akan ada akun deposit pajak untuk kemudahan pembayaran. Kalau mungkin kita kawan pajak Iya. saat ini sudah mengenal banyak aplikasi-aplikasi yang, semacam ini deposit, misalnya GoPay atau, kemudian OVO atau ShopeePay, ini juga nanti di akun wajib pajak akan ada deposit pajak untuk dipergunakan sebagai, media untuk pembayaran Oh, pajak. menarik sekali Kak Betul, ini. Jadi kita bisa menabung dulu ya Kak ya, betul, Kak. persiapan misalnya, oh ini besok mau SPT tahunan nih, Mhm, biasanya saya kurang bayar nih kurang bayar Kak. Jadi misalnya. sebelumnya saya bisa menabung dulu Mhm, di akun deposit pajak saya mhm. untuk membayar Betul, Kak, tepat sekali kekurangan seperti itu. pembayaran tadi. Iya. Ya. Kemudian selanjutnya untuk beberapa permohonan seperti imbalan bunga ataupun pengembalian kelebihan pembayaran pajak, ini kan saat ini belum tersedia secara online, Kak. Masih, melalui media pelaporan SPT, nanti diajukan pengembalian, lalu kita juga nanti ditindaklanjuti dengan, oleh petugas terkait di KPP masing-masing. Nah, kedepannya nanti akan ada fitur penyampaian penyesuaian pembayaran secara online, misalnya terkait permohonan imbalan bunga ataupun terkait dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nantinya juga prosesnya akan diperingkas seperti itu. Oke, untuk penelitiannya berarti tidak mungkin bisa lebih Hmm, ringkas dari sekarang ya, Kak, ya ya? mungkin kita akan lebih Iya, ringkas dari saat ini karena kan tadi, simplifikasi juga, Kak, seperti itu. oke. Dan kelihatannya, Kak, Mhm, untuk konfirmasi, kewajiban atau
pembayaran wajib Mhm. pajak, itu nanti juga yang selama ini kadang-kadang wajib pajak perlu Datang ke konfirmasi KPP, dulu ke KPP, baik betul. telepon atau mungkin Iya, datang langsung gitu ya. Nah, betul. ke depannya untuk berapa kewajiban yang masih harus dibayar, Mhm, untuk kode dirinya akan ter-generate secara otomatis betul. dalam, taxpayer account management tadi Ya, dan, nilainya serta kode billingnya itu bisa langsung kita bayar juga gitu ya, Kak, ya, betul, Kak. Nantinya juga dalam ini sistem yang tadi Kak betul. Edi sebutkan ya. Iya, jadi nanti kan tadi selain, wajib pajaknya tidak perlu harus ke KPP ataupun telepon KPP untuk mengetahui kewajiban ataupun hutang pajak yang masih ada, nanti juga tadi menghindari adanya keterlambatan, pembayaran ataupun penyetoran pajak. Dan juga Sehingga ya menghindari kesalahan pembayaran ya, Kak, ya? betul, nanti kan otomatis ter-create oleh sistem, jadi kadang-kadang kita kan masih salah memilih, Kak, kode jenis setorannya apa, pajaknya apa, ternyata beda. Nah, kedepannya nanti akan, meminimalisir hal-hal seperti itu. Nah, ini selanjutnya, Kak, tadi kan pembayaran sepertinya juga, akan berubah cukup banyak ya, Kak, ya. Nah, nanti selanjutnya kawan pajak terkait dengan proses bisnis selanjutnya adalah terkait pelaporan. Oke, untuk tahapan pelaporan SPT ini, kalau selama ini kan kita mempersiapkan dulu lampiran atau dokumen pendukungnya, Kak. Betul, Seperti untuk PPN, itu nanti kita harus mempersiapkan faktur pajak mhm, atau, dokumen, eee, lainnya yang lainnya, dipersamakan gitu mhm, ya. Terus untuk PPh kita harus menyiapkan bukti potong bukti pajaknya, potong, ya, minta ke bendaharawan atau betul, ke lawan transaksi kita. Terus untuk pelaporan SPT tahunan untuk yang menggunakan pembukuan atau mhm, yang badan itu ya, kan wajib melampirkan laporan laporan keuangan, keuangan. betul. Nah, itu semua untuk sebagai lampiran Yang harus dilaporkan yang atau dilampirkan di SPT, iya betul. betul. Nah, di sini kawan pajak perlu diketahui nantinya untuk pelaporan SPT nanti akan ada dibedakan menjadi 2 tahap, Kak Nurul. Yang pertama terkait tahap persiapan tadi, menyiapkan dokumen pendukung seperti faktur pajak untuk SPT PPN, bukti pemotongan pajak dan bukti potong untuk e-Bupot dan juga laporan keuangan tadi. Nah, kemudian yang kedua nanti adalah tahap penyampaian SPT. Nah, di sini, dibedakan juga kawan pajak untuk penyampaian SPT nanti secara elektronik dan juga formulir kertas masih bisa. Namun catatan, untuk formulir kertas ini nanti hanya akan langsung dikirim langsung ke KPP, pos ataupun kurir ke UPDDP. Jadi untuk pengiriman SPT tahunan melalui kertas ataupun hard copy nanti bukan lagi ke KPP tapi ke UPDDP. Jadi Jadi untuk ya alamatnya sama semua ya, betul, Kak, ya? ke UPDDP. Jadi kalau via pos atau via jasa kurir, nanti SPT tahunannya atau SPT kertasnya harus disampaikan atau ditujukan ke UPDDP. Seperti itu. Dan untuk formulir kertas ini Mhm, ada kategori yang bisa menyampaikan, mhm, yaitu khusus untuk wajib pajak orang pribadi dengan status SPT kurang bayar kurang atau bayar. nihil, Ya. dan usahawan dengan kriteria tertentu. Oh ya. Jadi kalau misalnya saya adalah orang pribadi, wajib pajak orang pribadi, kemudian SPT tahunan saya adalah lebih bayar atau LB, maka saya tidak boleh atau tidak bisa menyampaikan SPT tahunan secara menggunakan formulir kertas. Tidak Ya, boleh. jadi Karena harus ya, melalui elektronik ya, Kak, ya, betul. melalui, sistem Sistem. atau web kita. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal elektronik nih Kak Nurul, jadi kan nanti wajib pajak menyampaikan melalui portal wajib pajak atau Citas tadi, Iya. ataupun bisa melalui PJAP, penyedia jasa aplikasi perpajakan. Nah, ini ada alurnya juga nih Kak. Seperti apa nih Kak alurnya? Untuk alurnya itu kurang lebih ada 6 Kak. Mhm, Bisa meliputi pemilihan saluran elektronik, mhm, terus penginputan jenis SPT, ya. pembuatan SPT, validasi data, validasi klik bayar dan lapor, Mhm. lalu penerbitan tanda terima gitu, Kak. Oh ya. Ini kalau misalnya alur seperti ini mungkin ya tidak terlalu beda jauh ya Kak ya dengan Iya, saat ini kurang yang lebih ada. masih sama, Masih iya. sama. Nanti mungkin lebih, bentuk dari bentuk SPT-nya mungkin akan berbeda karena akan lebih, simplifikasi, lebih sederhana dan lebih, efisien seperti Iya, itu. seperti untuk pemilihan saluran elektroniknya, Mhm, Kak, nanti kan kalau sementara ini kan kita ada DJP online betul. atau dan DJP online sendiri ada e-form dan e-filing. E-form, e-filing, betul. Nah, kalau ke depannya kan akan melalui portal wajib Portal wajib pajak pajak. tersebut. Mhm, Dan selain itu kita juga bisa melalui penyedia jasa aplikasi mhm, perpajakan. betul. Jadi ke depannya
Dan untuk selanjutnya adalah pemilihan jenis SPT massa, masih sama dengan pelaporan yang saat ini. Ya. Kemudian nantinya juga yang perlu kawan pajak ketahui juga nih Kak, kan selama ini kita mengisi SPT tahunan itu dari lampiran ya Kak ya, dari lampiran dari formulir yang belakang, baru ke depan sampai formulir induk, kemudian submit. Nah, nantinya kawan pajak karena bentuk formulirnya baru, nanti kita mengisinya dari induk. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut seperti itu. Kemudian nanti untuk semua validasi akan dilakukan oleh sistem ya Kak ya. Jadi terkait dengan validasinya kawan pajak tidak perlu menanyakan ke KPP seperti itu. Dan tadi ya Kak ya untuk kode billing seperti yang di proses bisnis pembayaran tadi nantinya akan tergenerate oleh sistem dan juga dapat multi account billing. Jadi nggak harus konfirmasi satu-satu lewat rumah konfirmasi dokumen lagi ya Kak ya. Untuk NTPN-nya ini dari rekanannya udah betul atau belum, untuk tanggalnya berapa gitu kan. Nanti dari sistem sudah langsung tergenerate gitu kan ya Kak. Iya, seperti itu Kak Nurul. Dan untuk tanda terimanya nanti bisa melalui email gitu kan ya? Iya, masih sama, penerbit tanda terima nanti akan dikirimkan di akun wajib pajak di portal wajib pajak itu sendiri atau CITAS-nya, dan juga nanti via email juga ada. Seperti itu. Nah, selanjutnya kawan pajak kita masih berbicara soal probis pelaporan. Nah, mungkin saat ini kita tahu bahwa untuk pelaporan ini banyak aplikasi ya Kak ya. Tadi ada e-Bupot, kemudian ada e-Bupot unifikasi, kemudian ada instansi pemerintah, SPT kemarin masih dipakai. Iya, betul, dan lain sebagainya. Kemudian adanya permintaan nomor seri faktur pajak di web sendiri, tablet sendiri. Kemudian bukti potong atau bukti pungut tidak seluruhnya terintegrasi dengan pelaporan wajib pajak. Nah, selanjutnya ini akan lebih baik ya Kak ya. Seperti apa nih Kak selanjutnya yang akan datang? Untuk yang ke depannya untuk fitur penghitungan angsuran PPh 25 bagi WP Bursa, BUMN, BUMD, bank dan wajib pajak lainnya ini sudah akan tersedia. Lalu ada SPOP PBB disampaikan melalui sistem berdasarkan sektor atau subsektor dari objek pajak dan data tersedia secara sistem kan, nggak mengisi manual SPOP lagi. Iya, betul. Ya. Lalu untuk SPT masa PPN, PPN BM, pemungut PPN non PKP dan pemungut PPN PMSE, seluruh menu dapat diakses oleh PKP, non PKP dan pemungut PPN-nya. Ya. Jadinya tidak terbatas di hak aksesnya ya Kak ya, karena misalnya dia bukan pemungut, perekam atau ini ya Kak, penanda tangan gitu kan, biasanya dia dibagi hak aksesnya. Untuk yang kedepannya akan lebih dapat diakses terbuka ya. Kemudian yang terkait dengan nomor seri faktur pajak nanti, kawan pajak tidak perlu khawatir, tidak perlu meminta melalui Enova, nanti karena akan tersedia otomatis by system dalam aplikasi yang sama, yaitu di portal wajib pajak. Kemudian jika ada PKP yang akan lapor SPT PPN, kemudian mempunyai kompensasi pajak masukan. Nah ini Kak Nurul, biasanya kan memang saat ini memang sudah otomatis, tapi memang harus teliti lagi apakah sudah betul atau belum. Nah nantinya juga akan terisi otomatis. Ini kurang lebih konsepnya sama, jadi tidak perlu manual. Jadi menghindari kesalahan input, betul. Atau double input input, ya betul. Selanjutnya, untuk SPT PPh 21 itu akan menggunakan tarif efektif yang lebih sederhana. Kemarin sudah. Ya mulai berlaku di 2024 ini, betul. Yang mana tarif efektif itu lebih sederhana ya Kak ya. Betul. Jadi tidak harus menghitung keseluruhannya dulu, langsung dimasukkan DPP-nya dikalikan tarifnya. Nah, yang kedua, wajib pajak pemusatan dan cabang dapat menerbitkan bukti potong tetapi dilaporkan dan dibayarkan oleh wajib pajak pusatnya. Jadi dua-duanya bisa menerbitkan bukti potong. Dan yang ketiga, jika ada perubahan aturan tidak perlu update aplikasi. Nanti otomatis dari webnya terupdate. Karena kan dulu mungkin yang ISPT ya Kak ya, ketika ada perubahan aturan nantinya harus disesuaikan atau diupdate aplikasinya menggunakan patch atau dan sebagainya, versi yang lebih baru. Kemudian terkait dengan SPT PPh unifikasi, nantinya kedepannya kawan pajak untuk fasilitas yang dimiliki pihak yang dipotong itu nanti akan terintegrasi dengan e-Bupot. Jadi misalnya Kak ada
lakukan transaksi yang memanfaatkan fasilitas misalnya PPN DTP ataupun mungkin dia punya SKB ataupun punya surat keterangan bebas PPh yang lain. Nah, nantinya akan terintegrasi di e-Bupot bagi pihak yang dipotong maupun pemotongnya. Jadi kalau NPWP lawan kita inputkan nanti otomatis data Ya, fasilitas beliau akan ya. terdeteksi oleh sistem gitu Oleh ya, Kak? e-Bupotnya, betul, seperti itu. Kemudian tadi sama kode billing untuk seluruh jenis pajak penghasilan, kemudian untuk instansi pemerintah dan non-instansi pemerintah menggunakan aplikasi SPT yang sama, Kak. Oh, Saat ini kan oke. berbeda nih antara Iya. e-Bupot instansi pemerintah dengan e-Bupot selain instansi pemerintah. Nah, tadinya terpisah, sekarang nantinya ke depannya akan menjadi satu aplikasi yang Satu sama. aplikasi. Selanjutnya Kak Nurul? Untuk SPT tahunan PPh Badan, Kak, ini nanti pengisiannya dimulai dari induk Nah, ini. dan dengan menjawab pertanyaan, selanjutnya akan diarahkan Ya. ke bagian mana yang harus kita isi. Betul. Jadi kita tidak usah mengidentifikasi dari awal, kita akan dibantu oleh sistem. Betul. Nanti bagian apa atau jenis SPT seperti apa yang Perlu cocok diisi, untuk ya, kita ya. betul. Lalu yang kedua, laporan laba rugi tersedia dalam format terstandarisasi dan terintegrasi. Ya. Nanti misalnya kita mengisi laporan laba rugi atau neraca, nanti akan nyambung nyambung ya. ke dalam SPT-nya gitu Ya, ya, kurang betul. lebih ya, Kak. Lalu untuk e-Bupot yang telah dibuat pemotong atau pemungut akan terekam otomatis oleh sistem. Ya. Jadi bisa langsung diakses oleh penerima dipotong itu, baik Iya, pegawai atau betul. mungkin rekanannya gitu ya, Kak. Iya, betul. kurang Ini lebih. sangat membantu ya, Kak ya. Jadi untuk pegawai yang dipotong atau rekanan yang dipotong PPh misalnya oleh pemotong, tidak perlu lagi meminta atau mengkonfirmasi sebenarnya kepada pemotongnya, karena akan langsung terintegrasi ke dalam akun wajib pajak yang dipotong. Selain untuk yang badan tadi, untuk yang wajib pajak orang pribadi gimana nanti, Kak? Nah, yang untuk orang pribadi nanti akan hanya tersedia satu jenis formulir SPT tahunan. Kalau saat ini kan kita mengenal ada SPT tahunan PPh orang pribadi yang 1770, kemudian 1770S dan juga 1770SS. Nah, kedepannya nanti cukup hanya satu formulir SPT tahunan. Ini juga sama, Kak, diisinya mulai dari induk SPT, kemudian dilanjutkan ke lampiran. Jadi tidak perlu mengidentifikasi mana aja sih yang perlu kita isi karena akan diarahkan oleh sistem. Nggak perlu hafal juga ya, Kak ya? Betul. Kemudian yang kedua, nantinya tadi yang disampaikan Kak Nurul juga, seluruh data bukti potong atau bukti pungut sudah tersedia by system. Kemudian yang ketiga, akan ada tersedianya menu pencatatan untuk wajib pajak UMKM, Kak. Nah, saat ini kan belum ada ya, Kak ya. Untuk pencatatan kan masih diisi isi manual seperti itu. Kemudian untuk wajib pajak orang pribadi persyaratan tertentu yang memenuhi persyaratan tertentu tidak perlu lapor SPT tahunan. Nah, ini kita juga nanti akan melihat kembali ketentuan selanjutnya bagaimana. Kalau yang saat ini berlaku kan masih terkait dengan non efektif ya, Kak ya. Betul. Kalau memang memenuhi kriteria non efektif, wajib pajak atau kawan pajak dapat mengajukan permohonan non efektif dan tidak wajib lapor SPT tahunan. Nanti akan kedepannya kita akan melihat ketentuan yang lebih lanjut. Ada kriteria wajib pajak dengan persyaratan tertentu ya, Kak? Iya, nanti akan diatur lebih lanjut seperti itu. Oke. Untuk proses bisnis selanjutnya ada taxpayer account management. Nah, ini kelihatannya bagian yang paling mungkin paling ini ya diketahui oleh kawan wajib pajak ya. Iya. Untuk yang saat ini, Kak, untuk pelaporan SPT mayoritas kita laporkan melalui saluran djponline.pajak.go.id ya. Betul. Untuk PPh dan untuk PPAN melalui web e-faktur. Nah, ke depannya kita akan ada sitas portal login. Nanti untuk loginnya menggunakan NPWP 16 digit atau NIK untuk yang orang pribadi. Lalu passwordnya dibuat pada saat aktivasi dan pilihan bahasanya ini, Kak, yang baru ini. Kalau yang kemarin di DJP Online di web e-faktur cuman memakai bahasa Indonesia. Kedepannya ada opsi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mungkin lebih lanjut lagi akan ada bahasa yang lain ya, Kak. Mungkin kita tunggu saja update-nya dari tim pengembangnya. Iya. Dan ada juga fitur reset atau lupa password itu masih sama seperti yang di DJP Online. Untuk tampilannya kurang lebih nanti kawan pajak juga sama ya. Nanti ada opsi terutama ada opsi pilihan bahasa ini yang baru.
Nah, kemudian kawan pajak, untuk Taxpayer Account Management atau TAM ini apa sih sebenarnya? Yang pertama, di sini isi TAM itu adalah berupa proses bisnis pengelolaan informasi perpajakan untuk setiap wajib pajak. Kemudian memberikan informasi mengenai profil, hak dan kewajiban perpajakan, buku besar atau riwayat transaksi, dan dapat diakses oleh WP kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang ketiga, menampilkan data yang update dan komprehensif, serta sistem akuntansi yang terintegrasi dalam sistem inti administrasi perpajakan atau SIAP. Nah, di sini nanti TAM itu sebenarnya seperti profil kita, Kak. Profil akun kita, akun pajak Iya. kita yang isinya apa tadi? Profil, kemudian terkait hak dan kewajiban perpajakan, adanya ledger atau buku besar, dan juga riwayat transaksi. Seperti itu isinya. Kemudian manfaatnya apa sih, Pak? Kak, itu Kak untuk TAM ini? Untuk TAM tadi, Hmm. Taxpayer Account Management ini lebih bagus ya Kak. Hmm. Di antaranya dia lebih terintegrasi, yaitu Betul. menyediakan data dan informasi dalam satu aplikasi, jadi tidak terpecah-pecah gitu Ya. ya. Lalu yang kedua andal Kak, memberikan Andal. informasi perpajakan yang relevan dan dapat diakses oleh wajib pajak dengan Dengan mudah. Jadi kan disebutkan bisa kapan saja dan di mana saja. Betul. Yang penting kita masih hafal akunnya, kita login di aplikasi tersebut, Ya. nanti kita bisa monitoring data apa saja, informasi perpajakan apa saja yang perlu kita laksanakan. Ya. Dan kemudian ada komprehensif, yaitu menampilkan data atau informasi perpajakan dalam satu tampilan sistem. Lalu kemudahan akses, yaitu memudahkan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan serta mengakses layanan perpajakan yang tersedia. Yang ini juga termasuk untuk mengetahui atau konfirmasi data-data dari lawan transaksi kita. Betul. Seperti yang tadi bukti foto dan faktur pajak masukan. Nah, ya. seperti itu salah satu di antara kemudahan akses yang dimiliki oleh Taxpayer Account Management ini ke depannya. Ya, betul. Nah, di sini kawan pajak tadi sudah definisi dan manfaatnya, Kak ya. Iya. Nah, nantinya ruang lingkupnya TAM itu ada dua kawan pajak. Yang pertama tadi menampilkan informasi berupa profil wajib pajak. Di sini adalah gambaran komprehensif terkait kondisi perpajakan wajib pajak. Ini misalnya ada hak dan kewajiban, kemudian berisi informasi alamat, kontak telepon, kemudian email, KLU, kemudian daftar kode billing aktif atau kode billing yang sudah dibuat tapi belum dibayar, kemudian saldo buku besar wajib pajak, kemudian daftar kasus aktif dan juga adanya daftar fasilitas perpajakan. Dan nanti masih ada yang lain juga, Kak. Lengkap sekali ya, Kak ya, untuk profilnya. Betul. Dan sangat informatif gitu ya. Iya. Dan yang kedua ada buku besar wajib pajak, Kak. Nah, fitur buku besar atau ledger ini memuat catatan transaksi untuk setiap wajib pajak, yaitu kewajiban dan hak perpajakan yang disajikan dalam bentuk entry debit dan kredit. Debit dan kredit ya, Kak ya. Untuk sisi kreditnya, Kak, menggambarkan hak yang dimiliki wajib pajak antara lain pencatatan atas pembayaran yang telah dilakukan, pelaporan SPT/LB dan penerbitan SKP/LB. Sedangkan di sisi debitnya mencatat transaksi terkait kewajiban wajib pajak antara lain pelaporan SPT kurang bayar dan penerbitan produk hukum kurang bayar. Itu jadinya kita untuk misalnya mau bayar STP nih, Kak, kita kan nggak perlu konfirmasi lagi, nanti bisa diakses langsung dari TAM ini. Ya, betul. Jadi nanti kawan pajak gambarannya adalah nanti di akun kawan pajak semua akan ada tabel buku besar ya, Kak ya. Ada tadi posisi debit dan juga kredit. Tadi yang seperti Kak Nurul jelaskan, debit itu artinya menggambarkan yang hak yang dimiliki WP. Hak itu apa? Misalnya tadi ada punya SKP/LB ataupun punya terkait dengan pelaporan SPT/LB. Jadi yang seperti kita kalau misalnya pembayaran betul, gitu ya, Kak. kalau misalnya kita cek mutasi di bank itu, Kak, kredit itu kan berarti uang masuk ke kita, ke wajib pajak. Hak wajib pajak. Betul, hak. Nah, kemudian untuk debit itu kewajiban apa atau hal yang harus dilakukan atau dituntaskan dari sisi wajib pajak. Meliputi tadi adanya kurang bayar, baik itu di produk hukum ataupun di SPT yang kurang bayar. Nantinya mungkin kawan pajak akan sangat terbantu dengan adanya buku besar ini. Oke. Lalu setelah kita membahas 5 proses bisnis utama dalam perubahan sistem inti administrasi perpajakan kita, Pak. Ya. Nah, ini nanti juga
untuk proses kesananya Mhm, akan ada perubahan format NPWP betul. untuk mengakses Citas tadi, layanan-layanan layanan tadi tadi, ya Kak nggih. ya. Nah untuk NPWP orang pribadi itu akan menggunakan NIK atau NIK, nomor identitas kependudukan. betul. Itu nanti kita akan kerjasama dengan Disdukcapil. Ya, Dukcapil. Nah untuk NPWP badan, Mhm, instansi pemerintahan oke. dan orang pribadi bukan penduduk Mhm, menggunakan 16 digit 16 digit angka. angka. Yang mana itu 15 digit NPWP lama ditambah angka 0 di depan sendiri. Ya, Dan betul. untuk NPWP Cagang akan diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITKU. Ya, Jadi nah untuk WP cabang dan WP pusat NPWP-nya besok akan sama, tetapi untuk NPWP cabangnya akan memiliki nomor NITKU seperti NITKO, itu. betul. Dan ini juga kita saat ini sudah berjalan ya Kak ya, pemadanan Iya, data untuk orang pribadi, kemudian badan juga kalau kawan pajak telaah di profil kawan pajak di DJP Online sudah ada informasinya nih Kak, iya, NPWP-nya berapa, kemudian sebelahnya atau di bawahnya itu ada NPWP 16 digit. betul Itu sudah sekali. muncul di profil di DJP Online kawan pajak. Dan untuk NPWP cabang badan itu Kak, itu kan saat ini kita juga sudah mulai koordinasi ya Kak ya. Iya, Jadi untuk sistemnya diintegrasikan dengan data di Kemenkumham gitu. Kemenkumham, betul. Dan untuk yang wajib pajak asing itu nanti kita menggunakan data dari kantor imigrasi. Ya, betul sekali, Kak. Selanjutnya kawan pajak, jangan lupa tadi kawan pajak untuk terutama untuk yang orang pribadi, jangan lupa untuk pemadanan data NIK dan juga NPWP kawan pajak semua. Karena apa? Karena tadi untuk persiapan menuju ke sistem yang baru yaitu Citas, kita perlu memvalidkan data antara NPWP kawan pajak semua dengan NIK-nya. Di sini nanti kita akan ada 3 kategori besar ya, Kak, ya, Iya, yaitu valid, perlu bukan. konfirmasi, dan perlu dimutakhirkan. Itu Ya. bagaimana nih, Kak? Kalau untuk NPWP dengan status valid berarti bisa langsung digunakan ya Kak, Digunakan, karena betul. NPWP-nya dan nomor NIK-nya untuk yang pribadi itu sudah padan Sudah seperti padan, itu, betul. sudah sesuai data di Dukcapil. Mhm, Nah untuk yang perlu konfirmasi maka bisa segera dilakukan konfirmasi kebenaran data utamanya pada laman profil di betul. djponline.pajak.go.id di saat ini atau www.pajak.go.id. Mhm, Sedangkan dengan status perlu dimutakhirkan, ini mhm, wajib pajak perlu menyampaikan tanggapan berupa persetujuan atau perubahan data. Bisa betul. disampaikan melalui DJP online, kering pajak 1.500-200, atau melalui email ya Kak ya. Email Kalau ya, di KPP Pratama Magelang di kpp.524@pajak.go.id. @pajak.go.id. Betul Seperti sekali. itu. Nah, kawan pajak nantinya karena adanya perubahan atau penerapan NIK sebagai NPWP dan juga adanya format baru serta penghapusan NPWP cabang artinya berubah menjadi NITKU tadi, nantinya Mhm. akan ada penyesuaian-penyesuaian juga. Nah, di sini sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 perlu dilakukan langkah-langkah strategis tadi untuk menyambut implementasi penggunaan NPWP format baru Per 1 Juli 2024 ya Kak? 24 ya, udah Iya. Juli 2024. Kurang berapa bulan Kak ini? Ini sekarang sudah Berarti 3 Maret, bulan 3 ya? bulan lagi kurang lebih kawan pajak. Iya. Ya kita doakan saja semoga nanti segera tepat waktu ya Kak ya, biar nanti Iya. juga layanan perpajakan menjadi lebih mudah lagi. Oke. Kemudian Untuk selanjutnya dampaknya ada hmm, kurang lebih ada 5 ada 5. iya Kak ya. Yang Ini pertama ini ya Kak ya, terkait dengan penyesuaian database tadi lah ya, untuk menampung NPWP format baru. ya lalu ada penyesuaian formulir dan dokumen yang menyentuhkan NPWP. Betul, Selanjutnya penyesuaian tampilan tampilan. dalam sistem informasi kementerian atau lembaga atau instansi yang terhubung dengan sistem di DJP, DJP. betul. Selanjutnya ada penyesuaian regulasi tentu saja dan proses bisnis dan juga adanya penghitungan PPh 21 yang terbaru terkait dengan adanya tarif efektif rata-rata atau TER yang kemarin sudah diundangkan ya Kak ya. Ya, sudah mulai di tahun Sudah 2024 ini sudah ya. mulai 2024 ini. Nah, tadi sudah ada 5 probis besar ya Kak ya. Benar sekali. Sebenarnya tadi kita di awal kita bicaranya 6. Satu lagi adalah edukasi perpajakan. Nah, itu nanti mungkin kita bahas di sesi tersendiri saja. Oke. Seperti itu. Nah, Kawan pajak mungkin kita ini Kak,
ini kan sudah bulan oh Maret iya, pertengahan. oh iya, betul, Kita betul. juga harus mengingatkan Betul, kawan betul. pajak untuk melaporkan SPT tahunannya Iya, segera-segera saja. betul. Karena untuk wajib pajak orang pribadi, batas pelaporannya tanggal berapa, Kak? Sampai dengan tanggal 31 Maret tahun 2024 ini. Dan untuk wajib pajak badan sampai tanggal berapa? Sampai dengan tanggal 30 April tahun 2024 ini. Karena kalau misalnya sudah melampaui jatuh tempo, Betul. ada denda Iya, atau sanksi ada sanksi administrasi ya. administrasi. Untuk wajib pajak pribadi sebesar Rp100.000 Rp100.000 dan untuk wajib pajak badan sebesar Rp1.000.000 seperti ya, itu. jangan sampai ketinggalan atau lupa ya kawan pajak ya. Iya, dan juga kalau misalnya ini Kak ya, kalau lapornya lebih awal kan lebih nyaman juga. Kemudian mungkin dari sisi dari sisi kelancaran pelaporannya juga lebih lancar ketika awal lapor seperti itu Kak ya. Iya. Baik Kak Nurul, mungkin ada lagi tambahan atau cukup? Cukup Kak. Cukup ya Kak ya. Sebelumnya saya ada pantun penutup Kak. ya Kak ya. Tadi dibuka Tadi sudah pakai pantun. Ya. Ya sekarang pakai penutup juga harus pakai pantun nih Kak. Silakan Kak Nurul. Ke Magelang naik beca. Cakep. Naik beca keliling kota. Artinya apa? Ayo kawan taat pajak biar berguna bagi negara. Yeay, terima kasih Kak Nurul, sangat memotivasi juga pantunnya. Kawan pajak, semoga dengan informasi yang kami sampaikan tadi dapat menambah wawasan dan pengetahuan kawan pajak. Iya. Nah, kawan pajak ini mungkin ada sedikit tambahan juga Kak Nurul. Untuk kawan pajak yang kepo nih Kak, kepo terkait dengan apa sih, bagaimana sih tampilan nanti sistem yang baru, citas yang baru, kawan pajak bisa kepoin video di laman YouTube DJP, yaitu di Ditjen Pajak RI. Cari saja di Ditjen Pajak RI, nanti akan ada informasi masing-masing probis Kak. Sudah ada video yang sudah kawan pajak bisa lihat seperti itu. Informasinya informatif dan menarik ya Kak. Menarik seperti itu ya. Atau di Instagram Direktorat Jenderal Jenderal Pajak Kak. juga bisa diakses Ditjen Pajak RI, nanti bisa kawan pajak mulai scroll atau mulai kepo ya Kak ya, karena ini kan nanti kita juga akan memakai sistemnya bersama untuk kedepannya menjadi lebih maju, lebih mudah diakses dan lebih efisien begitu Kak. Baik, mungkin cukup sekian ya Kak ya. Mari kita tutup hari ini. Selamat sore kawan pajak dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.